fix kalian gak akan pernah bisa sholat di Jepang. Ini menurut pengalaman pribadiku sendiri. Pikir-pikir dulu ya, udah aku spoiler di awal nih, dosanya kalian tanggung sendiri loh, serius. Minasan konnichiwa, Farishi Tomoshimasu, Shoshiwa Indonesia des. Domain akhir-akhir ini aku nggak pernah upload video, soalnya ya laptopku emang sedang crash ya, soalnya dipaksain editing terus. Jadi ya gitulah, maklum laptop kentang. Dan sekarang aku ngeditnya pakai HP sih, jadi parah banget sih emang. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang resiko yang akan kalian terima selama kalian bekerja atau magang di Jepang. BTW ini khusus bagi yang muslim ya. Oke, yang pertama adalah susahnya melaksanakan ibadah sholat. Ya, kita tahu sendiri kalau sholat itu kan penting banget bagi kita, orang Islam ya. Tapi tidak bisa sulit ibadahnya di sini. Itu bukan berarti orang Jepang itu melarang kita untuk sholat ya, bukan. Orang Jepang juga menghargai agama orang lain meskipun mereka ateis. Bahkan di tempatku sendiri ya, di perusahaanku sendiri, mereka itu sangat baik, bahkan sampai kasih ruang gitu untuk kami sholat, itu khusus untuk sholat. Ya intinya mereka itu memperbolehkan kita untuk sholat dengan catatan tidak sampai memotong jam kerja gitu. Ya kita tahu sendiri lah kalau Jepang itu kan negara yang sangat disiplin banget gitu ya, terutama masalah waktu. Nah yang jadi masalahnya adalah waktu pelaksanaannya. Negara Jepang itu punya 4 musim. Nah di setiap musim ini otomatis waktunya akan berbeda-beda sholatnya. Dan berubahnya itu drastis banget, apalagi dari musim panas ke musim dingin dan juga sebaliknya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu agar kita bisa sholat di luar jam kerja. Contohnya kayak musim dingin ya, musim dingin itu maghribnya jam 5 men, sedangkan aku pulangnya juga jam 5, otomatis sholat asarnya nggak akan sempet. Jadi terpaksa harus kujamak sama sholat duhur. Nah, meskipun kadang-kadang aku juga nyuri waktu sih buat sholat asar gitu, izinnya ke toilet tapi sholat. Kalau pas sekolah izinnya ke toilet ke kantin gitu kan. Kalau di luar kan bebas ya. Biasanya aku kalau pergi keluar jalan-jalan gitu, udah waktunya sholat, aku biasanya sholatnya di taman gitu karena ada tempat wudhunya. Dan biasanya aku sholatnya di atas kursi atau tempat yang lebih tinggi gitu buat ngantisipasi kencingnya Kok disensor sih? Nah untuk sholat Jumatnya gimana? Fix kalian gak akan pernah bisa sholat Jumat di Jepang. Ini menurut pengalaman pribadiku sendiri, selama aku hidup di Jepang, aku gak pernah bisa sholat Jumat kecuali pas libur. Nah, kenapa kok gak bisa ya? Karena sholat Jumat itu kan lama banget dan jelas itu motong jam kerja. Jadi bagi cowok-cowok yang ingin bekerja di Jepang, pikir-pikir dulu ya, udah aku spoiler di awal nih, dosanya kalian tanggung sendiri loh, serius. Yang kedua adalah larangan berpuasa. Nah, ini biasanya sih yang larang puasa itu perusahaan-perusahaan yang emang teknikal gitu, yang butuh tenaga ekstra gitu. Nah, kemarin sebelum aku berangkat ke Jepang, aku juga sempat diwawancarai dan gagal 3 kali, cuma gara-gara pas ditanya aku puasa Ramadan atau tidak, ya aku jelas puasa dong. Aku jawab aku nggak bisa ninggalin puasa Ramadan sehari pun, makanya aku gagal 3 kali. Dan untungnya di perusahaanku yang sekarang ini nggak ada masalah, udah kamu puasa, kamu enggak juga, mereka nggak akan peduli gitu. Yang penting kerjaku itu tetap jalan, nggak ada hambatan, itu yang terpenting. Nah yang ketiga adalah larangan berhijab bagi yang cewek ya. Biasanya yang larang itu bagi yang bekerja di pabrik ya. Sering banget kasus dimana hijab itu nyangkut di mesin. Dan itu sangat berbahaya sekali memang. Perusahaan Jepang itu melarang penggunaan hijab. Ya karena bahaya itu tadi. Nah saran aku mending kalian tanya dulu waktu wawancara boleh pakai hijab atau enggak, daripada kalian nyesel nantinya ya. Nah untungnya di perusahaanku sendiri itu
seragamnya seluruh badan itu tertutup semua kecuali muka. Jadi ya meskipun nggak pakai hijab juga udah ketutup juga kan auratnya, cewek cowok mah. Oke, yang keempat adalah susahnya cari makanan halal di Jepang. Ya kalau itu sih nggak perlu aku bahas lagi ya. Kalian semua pasti udah tahu lah kalau Jepang itu kan memang negara ateis ya. Mayoritasnya orang ateis. Jadi ya gitulah. Kebanyakan produk di Jepang itu pasti mengandung bab. Hampir semua produk mengandung bab. Nah, gimana cara cari halalnya di Jepang? Nah, banyak sih tempat-tempat yang menyediakan produk-produk halal, tapi itu aku bahas di video yang lain aja. Oke, itu aja pembahasan videoku kali ini. Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Aku males banget soalnya ngedit pakai HP ya. Semoga aja aku bisa segera beli laptop baru yang lebih gahar tentunya. Dan juga semoga aku bisa upload lebih rajin lagi. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalau kalian suka boleh banget klik like dan komen di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian terutama yang mau magang atau kerja di Jepang. Oke, itu aja. Sureja, mata nih.